Perubahan iklim yang semakin ekstrim membuat seluruh dunia dipaksa berkomitmen mengubah sumber energinya menjadi lebih ramah lingkungan. Bagaimana dengan Indonesia? Tapi apakah perubahan sumber energi ini bisa berjalan di Indonesia? Apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja rencana sumber energi lebih hijau di Indonesia? Berikut ini penuturan dari Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM beberapa saat lalu. Ini melihat bagaimana ESDM secara keseluruhan, baik energi terbarukan maupun juga yang lain, migas, listrik, mineral terutama ya. Sekarang ini kan kita lihat ya, dorongan supaya EBT maju di mana-mana nih, tidak hanya Indonesia, di luar negeri juga sama, global juga sama. Tujuannya kan untuk menurunkan gas rumah kaca gitu. Tapi di sisi lain, ini juga buat kita nih, ini satu peluang sekaligus ancaman ya, sekaligus ancaman nih. Kalau kita tidak sukses dalam EBT, kalau tidak sukses dalam mengembangkan energi hijau, ini industri penghasil produk ini terancam. Mengapa terancam? Karena sekarang ini global itu udah melihat penerapan halangan ya. Kalau produk itu tidak diproduksi secara prinsip-prinsip yang green economy atau cara-cara yang hijau menggunakan energi yang bersih, ini ada hambatan di mereka. Mungkin di kita juga akan begitu suatu saat ya. Tapi yang jelas ini pasti negara maju yang akan duluan. Dan saya dengar beberapa negara di Eropa ini akan menerapkan tuh yang namanya carbon border tax. Jadi kalau kita produksi barang ini menggunakan energi yang tidak bersih, di sana ditambah tuh pajak. Sehingga ini menjadi sangat sulit nanti produk kita ini untuk bersaing. Ya, jadi ini tidak dalam yang ngelihat Indonesia harus ada listrik yang bersih supaya kita menggunakan yang bersih di sini, tapi juga ini nyambung langsung dengan keekonomian kita ya. Nah, itulah yang sekarang ESDM lakukan. Kita lihat kalau untuk EBT kan ada program-program yang roadmap untuk energi terbarukan 23% di 2025, kemudian menurunkan NDC 29% di tahun 2030, kemudian kita akan net zero emission di 2060 atau lebih cepat ya. Nah, di luar yang itu sebetulnya ini bagian dari program besarnya Kementerian ESDM ya, bahwa kita akan mengembangkan industri yang berbasis mineral yang ada di kita. Contoh misalkan baterai. Baterai itu secara umum kita bisa bagi tiga lah. Ada anoda, ada elektrolit, ada katoda. Itu di baterai itu umumnya seperti itu ya. Nah, katodanya kita punya untuk pakai nikel ya. Tapi untuk anodnya ini harus memakai bahan yang lain, grafit. Ini tidak ada di kita, gitu ya. Elektrolitnya ini menggunakan litium. Secara umum ya, memang ada beberapa jenis baterai, sehingga pengembangannya itu kita harus memastikan bahwa mineral yang ada di kita ini diolah, dimanfaatkan, kemudian menghasilkan produk-produk yang nanti akan mendukung roadmap untuk energi bersih kita ini tercapai ya. Nah, salah satu yang paling gampang dilihatnya, kita kan tahu ya kalau matahari kan namanya juga matahari, bersinarnya kan di siang hari. Padahal kita butuh energi kan tidak hanya siang hari. Jadi kalau kita ingin mendorong pemanfaatan energi yang ada di kita, salah satunya matahari atau angin, kan kadang tidak match tuh. Kapan butuh, kapan ada. Kita kan inginnya pas butuh ada terus, sehingga itu energinya harus disimpan. Nah, di baterai itulah nanti disimpan. Termasuk juga baterai nanti akan mensubstitusi untuk pemanfaatan bahan bakar minyak yang sekarang digunakan di kendaraan atau di yang lainnya, peralatan yang lainnya ya. Jadi pergeserannya itu secara umum roadmap kita itu adalah melakukan elektrifikasi. Jadi kita buat aja menjadi listrik. Tapi listriknya yang berbasis terbarukan. Listriknya yang bersih gitu. Tapi ini nanti tidak semua bisa dilistriki juga. Ya, jadi kira-kira konsepnya seperti itu kalau dari sisi roadmap besar ya.
Semua juga menurut saya harus sinergi, karena sinergi itu adalah menyatukan dua energi sehingga bisa lebih cepat. Itu kan prinsip sinergi ya. Jadi kami juga melakukan seperti itu. Misalkan ini untuk baterai aja, saya kembali lagi ke baterai. Baterai ini kan perlu industri. Nah, SDM ini punya concern supaya industrinya berkembang. Tapi ini kan nanti fungsinya beralih kepada Kementerian Perindustrian. Jadi kita melakukan koordinasi, melakukan sendiri. Malah ini pertemuannya sudah tingkat menteri ya. Kita membawa konsep dan match dengan di sana juga bagaimana melakukan proses manufacturing di dalam negeri. Kan kalau di sana sangat concern tuh untuk TKDN. Kami juga concern untuk TKDN gitu ya. Jadi kalau proses-proses itu kita lakukan, sinerginya kita lakukan. Itu contoh untuk baterai ya. Kita punya program biodiesel. Kan udah agak lama nih program biodiesel ya. Ini kalau tidak didukung oleh Kementerian Perindustrian, kan perindustrian itu yang kira-kira yang paham tentang peralatan yang mengkonsumsi energi kendaraan misalkan. Jadi kita kalau begitu menaikkan dari B20 menjadi B30, sekarang kita lagi juga bicara B30 ke B35 atau B40, itu dengan perindustrian sinerginya ya. Pemerintah sekarang punya program untuk kompor induksi. Jadi untuk mensubstitusi pemakaian LPG dengan listrik. Listrik kan diproduksi sendiri dari kita ya. Tapi kalau kita pakai LPG ini diimpor, harganya naik turun, malah sekarang lagi naik. Dan kalau kita bisa geser, ini dipakai di dalam negeri, produknya juga nanti produk dalam negeri juga. Makanya kita komunikasi ini dengan Kementerian Perindustrian. Kalau terjadi substitusi dari LPG ke listrik, apakah kompornya itu bisa diproduksi di kita? Gitu. Semaksimal mungkin kan harus bisa diproduksi di kita. Gitu. Tapi itu juga tidak menjadi halangan kita melakukan impor ya kalau kita belum bisa gitu. Makanya dilakukan koordinasi untuk hal tersebut ya. Pasti kalau dengan Kementerian Keuangan saya kira setiap langkah ini pasti karena terkait sama ini ya, sama keuangan, sama insentif itu selalu dilakukan. Biodiesel juga dengan Kementerian Pertanian. Karena ini kan dari sisi bahan baku ya. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup, misalkan sekarang bagaimana kita berupaya untuk menurunkan gas rumah kaca dari sektor energi, ini kan besar ya kita ini kontributor untuk emisinya. Jadi angka-angka itu kan disusun bersama, dibicarakan target kedepannya seperti apa gitu. Makanya keluar net zero emission. Bukan zero emission ya. Kita tuh mungkin tidak akan bisa zero emission. Makanya net zero ini harus ada yang mengambil, harus ada yang minus. Nah, minusnya itu ada di sana. Ada di KLHK. Dengan hutan, mangrove misalkan. Ada memang roadmap yang disusun oleh pemerintah gitu ya. Tapi secara umum roadmap itu disusun bersama. Roadmap itu kan kira-kira diterjemahkan sebagai komitmen bersama antara pemerintah dengan stakeholders. Jadi kalau ada roadmap misalkan EBT ya, itu kan pemerintah tidak bangun. Yang bangun kan nanti kan bukan pemerintah, baik itu di PLN maupun di swasta ya, di IPP tersebut gitu. Sehingga sinergi ini dimulai dari sejak penyusunan roadmap ya. Bahwa sekarang misalkan apakah sudah jalan Pak? Ya angka-angkanya memang menunjukkan ada berapa yang jalan, ada juga yang tidak. Terus apa alasannya? Banyak alasannya gitu ya di dalamnya untuk dari sisi eksekusinya. Kami di Kementerian SDM memastikan misalkan kalau untuk supaya energi terbarukannya nambah, nah itu masuk di dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik yang ada di PLN. Gitu ya. Itu kan disahkan oleh Menteri SDM. RUPTL-nya itu kan disahkan oleh Menteri SDM, disusun oleh PLN. Itu kan merupakan roadmap itu juga. Itu roadmap khusus untuk listrik. Kita punya roadmap misalkan untuk penyediaan bahan bakar nabati. Itu juga ada roadmap-nya. Ada. Roadmap-nya disusun juga dengan stakeholders ya, dengan kalangan produsen. Kita naruh roadmap misalkan 30%, mereka belum siap, juga kan tidak bisa jalan. Atau kebalikannya, mereka sudah duluan, padahal kita merancangnya lebih rendah. Jadi ini saling menyesuaikan. Dan ini berjalan menurut saya dengan contoh real itu untuk yang biodiesel. Roadmap ini disusun sejak 2008 bersama-sama ya.
bersama-sama memang berapa kali ada revisi gitu. Kita sekarang waktu 2008, 2009 itu pada saat mulai pencampurannya 1 tetes, 2 tetes gitu ya dalam 1 liter nih. Kemudian naik menjadi 2%, 2,5 waktu itu. Kemudian naik jadi 5, 7,5, terus naik. Sekarang kita udah B30. Awalnya pabriknya juga sedikit. Sekarang pabriknya ya terus aja ngikutin. Begitu sekarang B30, ada peluang untuk B40. Nah, industri juga ngikutin untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Ya, jadi dalam beberapa hal, kalau keekonomiannya masuk, industri juga akan cepat menyesuaikan. Ya. Tapi tadi yang dicontoh mungkin yang dianggap kok tidak jalan ini Pak, gitu ya. Nah, kalau khusus untuk yang listrik, ya, sekarang memang kita dihadapkan kepada dilema. Di satu sisi listrik yang PLN ini kan lagi kelebihan. Ya, di Jawa ini lebihnya banyak. Di sisi yang sama, selain kelebihan, itu mau dipakai atau enggak juga tetap dibayar ke produsennya ya. Kan PLN membeli sebagian. Kontraknya tuh begitu. Jadi kita ini sekarang EBT itu di mana tempatnya? Bong sekarang PLN sedang berlebih, tapi kan nggak bisa berhenti. Masa saya berhenti gitu ya? Kan tugas saya memang menambah EBT. Ya kita cari cara-cara supaya itu bisa jalan. Jalan untuk beberapa yang basisnya RUPTL, tapi untuk mencapai target 23% itu percepatannya harus luar biasa. Karena tinggal 3,5 tahun ya untuk ke 2025 gitu. Makanya sekarang ada penyusunan Perpres untuk tarif EBT. Sudah 2 tahun nih kita proses ya, memerlukan sinergi semua pihak, tidak hanya dengan PLN tapi juga dengan Kementerian Keuangan, karena dalam beberapa hal EBT itu ada yang lebih mahal, ada juga yang jauh lebih murah gitu. Mau lebih murah lebih mahal ini kaitannya kan sama keuangan, jadi kita koordinasi di situ ya. Sekarang yang kita mulai kan nanti pajak karbon untuk PLTU ya. Tapi ini pajak karbon PLTU baru yang dioperasikan oleh PLN gitu ya. Termasuk IPP-nya. Ini akan diperluas nanti. Mungkin yang pertama kita tahapnya itu, yang kedua mungkin masuk kepada pembangkit listrik yang ada di termasuk yang ada di industri tadi gitu. Mungkin nanti ke depan akan masuk pajak-pajak karbon yang sifatnya umum. Masuk ke industri, masuk ke produk gitu ya. Itu salah satu ya dari sisi pajak karbon. Karena ini menjadi instrumen yang umum di semua negara ya, pajak karbon. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada industri ini untuk mengurangi carbon footprint-nya ya. Dari sisi energinya menjadi semakin bersih. Misalkan yang sekarang adalah PLTS atap salah satu ya. Tapi PLTS atap itu mungkin untuk industri yang tadi disebutkan, yang industri intensif energi itu tidak akan cukup. PLTS atap saja pasti tidak akan cukup ya. Tapi itu udah bisa mengurangi. Sekarang kan sudah ada prinsip-prinsip ESG ya yang dari global ya. Ini juga kalau tidak salah kan masuk juga ke bursa efek kan, itu mereka punya indikator-indikator sustainability ya di sana. Sehingga dorongannya itu ada dorongan dari pemerintah, tapi juga ada dorongan dari industrinya sendiri mereka ya. Karena mereka juga sebagai bentuk komitmen ya untuk mendukung aspek-aspek keberlanjutan ini, termasuk juga emisi gas rumah kaca. Itu yang ada di lingkungan mereka. Kita sekarang lagi menyusun kebijakan namanya power wheeling. Power wheeling itu artinya kalau misalkan ada pabrik baja di mana, pabrik baja kan banyaknya di Tangerang gitu ya, yang seperti itu, atau di pusat-pusat industri, padahal dia butuh listriknya kan banyak. Nah, terus dia ingin mengembangkan energinya sendiri. Adanya misalkan di wilayah yang terpisah ya, 200 km misalkan terpisah, punya PLTS, lapangan PLTS di sana, atau angin atau apa gitu ya, atau PLTA barangkali di situ. Itu dia nanti bisa produksi sendiri, kemudian melewati jaringan PLN, kemudian dipakai. Nah, gitu. Jadi ke PLN-nya sewa jaringan saja. Nah, ini yang sekarang sedang salah satu yang didorong dari sisi regulasi gitu ya.
Kemudian dari sisi yang lain, tadi saya awali juga waktu yang paling pertama tuh elektrifikasi. Tapi tidak semua bisa dielektrifikasi. Nah ini contohnya, kalau kita bicara ke pabrik semen, gitu ya, pabrik semen tuh akan ada kilnnya, ada yang memanaskan itu ya, ornya itu. Itu kalau dikasih listrik, dia tidak efisien. Karena dari bahan bakar, kemudian dikonversi menjadi listrik, dari listrik dijadikan lagi panas. Jadi dari panas jadi listrik, dari listrik menjadi panas lagi, bolak-balik gitu ya. Harus yang datangnya itu panas. Yang diperlukan sama mereka itu panas, atau bahasa umumnya itu heat ya. Nah ini tidak bisa didekati secara langsung, semuanya bisa menyelesaikan dengan proses elektrifikasi. Meskipun listrik kita sudah bersih, yang ini nih agak sulit nih, case-nya khusus untuk pabrik semen, pabrik besi baja, pulp and paper gitu, yang gitu-gitu. Nah bagaimana caranya? Kan kita ini manusia harus mikir dong ya. Per sekarang yang kita pahami, ya karena mereka memerlukannya panas, ya harus yang dikirim itu bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Kan gitu ya. Kalau dengan dikirim sama bensin kan sama saja, atau solar gitu ya, diesel, kan emisinya besar di situ. Yang sekarang mereka menggunakan itu, termasuk batu bara. Kita mikir salah satu itu adalah hidrogen ya, atau amonia. Amonia itu sama-sama hidrogen, sama ada nitrogennya di situ ya. Supaya lebih gampang diangkut, biasanya digeser menjadi amonia. Tapi itu basisnya hidrogen. Jadi kita nanti ladangnya itu kita buat hidrogen pakai pembangkit listrik ya, makanya sebutnya green hidrogen. Listriknya dari terbarukan, kemudian diangkut nih sebagai bahan bakar, dipakai untuk yang industri tadi, dipakai untuk bahan bakar juga di kendaraan. Jadi kedepannya itu kira-kira visinya seperti itu kita itu nanti gitu. BBM-nya tidak ada gitu ya, tapi diganti dengan bahan bakar yang baru, hidrogen atau amonia ya. Secara umum ya, kan ini kebijakan pemerintah, kan presiden. Kita sudah punya peraturan pemerintah untuk kebijakan energi nasional. Itu yang targetnya 23%. Itu dengan peraturan pemerintah. Malah khusus untuk kebijakan energi nasional itu, ini disetujui oleh DPR ya. Ini PP yang jarang ada nih. Biasanya PP itu kan pemerintah saja, tapi ini ada keterlibatan DPR di situ. Jadi sudah jelas kan, kita pemerintah tuh kalau ada paling tinggi menetapkan, ya di bawahnya kan harusnya ngikutin ya. Dan sekarang ngikutin memang, ngikutin, tapi masing-masing kan ada concern. Ada hal-hal detail yang harus dibahas. Misalkan untuk Perpres ya, untuk Perpres tarif EBT misalkan. Kita udah ngusulin, kita udah punya angka, tapi nanti dari sektor yang lain misalkan, dari sektor mana ya, sektor industri misalkan. Mereka concern terhadap TKDN. Begitu masuk angka ini, Pak, angka ini tuh tidak masuk kalau TKDN-nya, karena TKDN relatively umumnya lebih mahal gitu ya. Jadi kita hitung gitu. Itu dalam bentuk-bentuk koordinasi. Nanti juga dari Kementerian Keuangan, begitu kita dorong panas bumi di Jawa, ini di Jawa nih. Di Jawa ini kan basisnya sekarang BPP listrik itu udah sangat rendah, karena itu datangnya kan dari batu bara umumnya ya, sehingga harganya rendah. Begitu masuk panas bumi, yang harganya lebih tinggi dari itu, lama lagi kan harus diskusi, harus dibahas apakah negara ini mampu untuk mensubsidi apa yang lebih mahal ini gitu ya. Tapi secara prinsip semuanya itu sepakat, setuju, komitmen supaya EBT ini maju gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana kita bisa mempercepat koordinasi tersebut gitu ya, sehingga tidak, koordinasi itu umumnya kan persiapan gitu ya, umumnya persiapan sehingga ini bisa segera dieksekusi nih gitu ya. Selain tadi yang tempatnya juga untuk EBT masuk tuh kan sekarang masih terhalang ya dengan excess supply. Nah ini juga kan harus dipikir, harus dicari cara gitu ya. Kalau hanya kalau nunggu saja, PLTU itu terakhir ada di kita itu tahun 2056. Masih lama gitu. Bagaimana tuh caranya supaya EBT-nya bisa ada tempat, malah nanti bisa menjadi dominan.
kita pakai aritmetika sederhana aja. Sekarang lagi kelebihan, gimana caranya? Ya paling gampang ya dikurangi produksinya kan? Ya kita kurangi. Gimana cara kuranginya? Tadi kan saya sampaikan 2 ya. Excess supply dan take or pay. Take or pay ini kontrak. Yang pertama, karena ini juga diarahkan juga oleh Pak Menko Perekonomian waktu rapat, bisa nggak itu dinegosiasi si take or pay ini? Misalkan yang capacity faktornya itu 85% gitu ya, bisa nggak diturunin menjadi 75, menjadi 70 gitu. Kalau diturunkan, ini udah ada ini space tambahan ya, EBT bisa masuk di situ. Yang kedua, ya PLTU-nya dikurangi. Sudah berapa kali ya disampaikan pemerintah punya program untuk early retirement. Pensiun dini lah. Pensiun dini untuk PLTU. Tapi siapa sih yang mau pensiun dini gitu ya? Kalau saya tawarin pensiun dini kan saya tanya berapa kompensasinya kan gitu ya. Nah ini juga sama, kira-kira rumusnya begitu. Kita lagi menyusun itu. Kompensasinya itu seperti apa gitu. Nah kita lihat misalnya begini. PLTU itu atau enggak PLTU, bisnis itu bisnis kan ada capex, ada opex ya, ada modal awal, kemudian ada operasi dan pemeliharaan. Biasanya modal itu payback-nya itu di angka 10 tahun. Gitu. Padahal kalau kontrak PLTU ini 30 tahun, 25 mungkin paling cepat. Sehingga kalau kita nyari PLTU yang sudah payback, artinya kan kompensasinya tidak perlu membayar aset tersebut karena aset ini kan sudah terdepresiasi, sudah terbayar gitu ya. Sehingga nanti yang dibayarnya itu adalah kira-kira kalau saya pakai PLTU 10 tahun lagi, saya akan untungnya sekian misalkan. Nah, mungkin itu yang akan dibayarnya gitu ya. Kehilangannya itu gitu ya di situ. Ini ada studi, ada support banyak. Kita dari Asian Development Bank juga ikut, World Bank juga ikut. Ini mencari model bagaimana supaya dengan pendanaan yang tidak terlalu mahal ya, keekonomiannya masih masuk gitu ya, tapi kita bisa mempercepat. Terus kan tanya gimana caranya ya gitu. Toh ini mereka udah jelas sudah menghitung, saya kan menghitungnya udah 25 tahun. Nah, yang paling simpel, yang paling mungkin yang saya pahami ya. Sekarang kan banyak sumber pendanaan murah. Dulu waktu PLTU dibangun misalkan bunganya 10% gitu ya. Nah sekarang ada pendanaan yang bunganya 1-2%. Ini kan ada gap nih 8. Dengan dibeli dengan dana yang lebih murah, harusnya dia kembali modalnya lebih cepat. Dari situlah nanti begitu selesai, ya selesai. Jadi bisa lebih cepat nih ditutupnya PLTU ini. Ya itu sisi kiri ya, sisi kiri kurangi produksi listriknya kan. Nah sekarang ada sisi kanan. Kan sekarang kita lagi bicara excess supply. Nah sisi kirinya sudah, ada sisi kanan. Ya ditambah demand-nya. Jadi yang kelebihan ini diserap. Bagaimana caranya? Tadi saya udah kasih contoh yang pertama, pakai kompor induksi. Ini menjadi program pemerintahan yang akan didorong ya secara serius, secara besar-besaran. Sekarang melalui PLN ada uji coba di beberapa tempat, ya, ada 300.000 targetnya kita di tahun ini ya. Untuk melihat apakah ini cocok enggak gitu masyarakat itu gitu ya. Masyarakat itu nerima enggak sih kalau digeser dari LPG ke kompor induksi gitu ya. Jadi ini sekarang sedang trial untuk hal tersebut. Kalau ini lancar, ini bisa berjalan, nanti kita geser LPG ini dengan listrik ya. Target kita tahun 2025 itu 23% EBT. Ya, sekarang angkanya masih 12, jadi 11% lagi. Waktunya sudah pendek, nambahnya banyak ini, harus ngedobel terus setiap tahun itu. Di saat yang sama,
masih ada tuh PLTU yang akan masuk, ya, yang akan masuk karena memang ini sedang dibangun sekarang. Kan kita itu negara hukum, negara yang sudah relatif maju, jadi kita juga menghormati kontrak-kontrak yang sudah ada kan, termasuk di PLTU, gitu ya. Jadi ini akan jalan bareng, ini jalan, kita juga jalan. Jadi kalau 2008 ya kita udah 23 di situ, mudah-mudahan angkanya bisa nambah lah 1%-an gitu ya, 1-2%, sehingga menjadi angka 24, 25 gitu. Karena di situ basisnya kan dipastikan bahwa perekonomian kita juga sudah stabil ya, sudah stabil. Sekarang ini selain ekses suplai listrik, kemudian secara demand juga berkurang. Karena ada COVID ini ya, karena ada pandemik ini, kan ekonomi juga turun ya di awal-awal 2020, di awal 2021, meskipun sekarang kita alhamdulillah sudah baik dan bersaing paling baik barangkali di ASEAN ya, kita dari sisi recovery untuk hal tersebut. Jadi kita akan melihat itu, kita mentargetkan dalam 3-4 tahun itu akan ada berapa ya, mungkin kalau angka perencanaan sekarang itu akan ada 15 juta rumah tangga yang sudah bergeser dari LPG ke listrik. Kita juga di tahun tersebut semoga aja lancar, LPG juga akan mulai digantikan oleh DME untuk wilayah Sumatera. Mungkin juga sudah ada nanti proyek-proyek yang lain ya. Kita akan melihat bahwa di jalan itu nanti motor listrik, mobil listrik akan semakin banyak ya. Ininya baik secara keekonominya makin bagus gitu ya, maupun juga nanti secara listriknya juga akan makin bersih. Kadang orang masih masih sinis kalau dengan mobil listrik. Ngapain pakai mobil listrik, kan listriknya juga dari batu bara gitu ya, kurang green ya. Tapi kalau bicara aritmetika, dengan membandingkan BBM dan listrik yang sekarang, itu secara emisinya masih lebih hemat pakai listrik.